سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Raya Medan Satria, para sesepuh, para tokoh, para orang tua, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita termasuk sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan silaturahim, ta'lim, semuanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu sebagaimana biasa ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai yang saya sampaikan kepada Ustadz Furqan bahwa ta'lim bulanan kita adalah kitab hadis Sahih Bukhari. Kitab hadis Sahih Bukhari dengan penjelasan atau syarah dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Ibrahim bin al-Mundhiri qala haddatsani Ma'nu an Malik an Ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu. Demikian hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu di nomor hadis 3532 dan 2533.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita tentang nama beliau, dan ternyata nama beliau ada beberapa sesuai yang beliau sampaikan sendiri. Aku punya 5 nama, li khamsatu asma. Aku punya khamsah, khamsah itu 5. Aku punya 5 nama. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu, aku juga Ahmad. Jadi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Muhammad yang tentu kita sudah tahu semua, wajib ono, nama beliau juga Ahmad. Nah, ini penting buat kita semua sebagai satu landasan akidah. Karena ada di tengah masyarakat, mungkin sebagian besar kita sudah mendengar namanya Ahmadiyah, kelompok. Ada kelompok yang menamakan dirinya Ahmadiyah. Nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya namanya Mirza Ghulam Ahmad, orang India, kelahiran Qadian. Dan pengikutnya di Indonesia termasuk di Jawa Barat itu cukup signifikan, cukup banyak. Dan nah, tadi saya katakan nama ini terkait dengan akidah. Karena nama Ahmad ini diselewengkan. Bukan Ahmad maksudnya Muhammad, tapi Ahmad maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad maksudnya katanya Ahmad Musaddiq. Nanti Ahmad adalah Ahmad Sunarto. Ini semua ngaku jadi nabi. Modalnya ada Ahmadnya. Ntar yang di sini mungkin namanya ada Ahmad, bisa tuh mengklaim jadi nabi. Kenapa? Nama saya ada Ahmadnya. Nah, ini nggak ilmiah, makanya ini saya sampaikan. Kita pun membaca Quran dan disampaikan oleh Imam Bukhari sebelum beliau meriwayatkan hadis bahwa di Quran itu ada kalimat Ahmad. Di Quran, Bu, ya. Dan ini disampaikan juga oleh Imam Bukhari di surah namanya surah As-Saff. Surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61 dalam Quran urutannya. Ada surah As-Saffat. Kalau surah As-Saffat itu surah setelah surah Yasin. Jadi surah ke-37 setelah surah Yasin. Kali ini surah As-Saff, surah ke-61 ayat 6. Kita baca di ayat 6 dalam surah As-Saff itu nama Rasulullah SAW, tapi tidak dengan Muhammad. Namanya siapa? Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan ingatlah tak kala Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Karena dalam keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah buat kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Nabi Isa menyampaikan, aku ini datang sebagai pembenar
Tapi pembenar yang disampaikan wahyunya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pembenaran. Aku ini datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membenarkan kitab yang diberikan wahyunya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, kitab Taurat. Apa yang dikabarkan oleh Nabi Isa dengan kabar gembira tadi? Bi rasuli ya'ti, tentang seorang rasul yang akan datang min ba'di, setelah aku, kata Nabi Isa. Ismuhu, nama rasul yang akan datang setelah aku, Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Kata siapa? Nabi Isa. Ahmad yang dimaksud dalam ayat 6 surah As-Saff itu bukan Ahmad selain Nabi Muhammad. Bukan Ahmad Musaddiq, bukan Mirza Ghulam Ahmad, atau Ahmad yang lain. Kalau orang jadi rasul, jadi nabi, modalnya cuma nama, itu nggak ilmiah. Modalnya cuma nama doang. Makanya seorang pujangga di Inggris namanya William Shakespeare, kita mungkin sering mendengar, pernah melontarkan satu kata-kata tentang nama. Apa sih arti sebuah nama? Kalau cuma sekedar nama, kata William Shakespeare, apa arti sebuah nama kalau cuma nama doang? Tapi nggak pernah menorehkan satu jasa dan juga perjuangan. Apa artinya? Maknanya nggak ada. Nah, yang dimaksud Ahmad dalam surah As-Saff ayat 6 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil apa? Nah, ini makanya kita baca hadis pada pagi hari ini berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Jadi nama beliau di dalam kitab Injil itu apa? Ahmad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Ahmad ini disampaikan, dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Wa amma Ahmadu famin babi at-tafdili. Wa qila summiya Ahmadu li'annahu 'alamun manqulun min sifatin wa hiya af'alut tafdili. Wa ma'nahu Ahmadul Hamidina. Jadi dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, Ahmad itu secara linguistik, secara bahasa masuk satu kajian bahasa yang disebut dengan af'alut tafdil. Gambaran mudahnya begini, af'alut tafdil itu ada kata besar, lebih besar, paling besar. Lebih besar, paling besar itu namanya af'alut tafdil dalam bahasa Arab. Puncaknya itu tadi ya paling, atau kalau kita sholat barusan tuh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nggak boleh Allah kabir. Kabir itu maksudnya besar. Akbar itu apa? Maha besar. Puncak. Akbar. Puncak kebesaran.
Itu namanya af'alut tafdil. Superlatif degree kalau dalam bahasa Inggris. Puncak. Ini masjid, wah megah ini. Ini masjid paling megah. The biggest mosque. Masjid paling besar. Itu namanya superlatif degree. Nah, Ahmad itu kalau dalam kajian bahasa disebutkan di dalam kitab ini Fathul Bari, ini min babit tafdili wa huwa alamun manqulun min sifatin wa hiya af'alut tafdili, yang menunjukkan puncak. Puncak apa? Ahmad wa ma'nahu, maknanya adalah Ahmadul Hamidina. Puncak dari sosok yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahmad itu artinya puncak orang yang memuji Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ibadahnya paling maksimal, paling total. Zahir, batin, maka disebut dengan Ahmad. Ahmad itu. Jadi ini kajian kita, kajian hadis, kajian sebab kenapa Rasulullah bersabda yang disebut dengan asbabul wurud, dan juga kita membahas Quran dengan tafsir Quran. Wa sababu dzalika ma thabata fis sahih annahu yuftahu alaihi fil maqamil mahmudi bimahamida lam yuftah biha ala ahadin qablahu. Sebab kenapa Rasulullah SAW dalam Quran ini disebut dengan Ahmad, sebagaimana dijelaskan di berbagai hadis-hadis yang sahih, bahwa hanya Rasulullah SAW yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ada fil maqamil mahmudi, dalam makam, dalam kedudukan yang terpuji. Itulah kenapa beliau juga dalam Quran punya nama Ahmad. Lam yuftah biha ala ahadin qablahu, yang enggak dibukakan segala kebaikan, kebajikan, kemuliaan itu diberikan kepada siapapun termasuk para rasul qablahu, sebelum beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain sifatnya estafet, habis ada nabi, habis ada rasul, datang lagi rasul. Itu berlaku untuk para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah saya sampaikan, itu kan puncak. Lah kalau puncak udah nggak ada lagi. Ahmad itu maksudnya kata yang punya makna puncak. Karena setelah beliau udah nggak ada lagi nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, Bu. Jadi jangan sampai kita goyang. Yakin, percaya ada nama nabi, ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ahmadiyah percaya enggak dengan Nabi Muhammad? Percaya. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Oh, dia percaya, dia Islam dia. Kenapa? Aneh udah nanya. Dia percaya sama Nabi Muhammad. Tapi percaya lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Ini mutlak. Ini bukan masalah toleransi di internal kita ya, umat Islam. Kita nggak ngomongin keluar. Ini kita di dalam tubuh umat Islam sendiri.
Jadi ini tadi saya katakan, ini bagian akidah. Nggak boleh kita kemudian percaya ada sosok setelah Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nggak boleh, itu mutlak nggak boleh. Siapa yang percaya ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, berarti dia keluar dari Islam. Dia bukan orang Islam. Dia bukan Muslim, apalagi mukmin. Nah, kenapa? Keyakinan sebagai Nabi akhir zaman yang ada dan melekat pada diri Nabi Muhammad SAW itu menjadi satu bagian yang final. Ini bukan masalah khilafiyah. Jadi kita mesti tegas dalam urusan yang harus tegas. Jangan umat Islam atas nama toleransi di tubuh umat Islam kemudian iya udah nggak apa-apa, kan dia masih ngaku Islam. Nggak begitu. Kenapa? Ini bagian yang fundamental dalam ajaran Islam. Bahwa Ahmad yang dimaksud dalam ayat 6 surah As-Saff surah ke-61 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan Nabi Muhammad sendiri. Makanya kita baca pagi ini hadis itu. Ada yang menarik di dalam kitab yang saya pegang ini. Kalau Nabi dan kemudian orang cuma modal nama doang mengklaim jadi Nabi, itu ternyata sejak zaman jahiliyah udah banyak, bukan ada, banyak. Bukan zaman ketika Nabi diutus, zaman jahiliyah. Nabi Muhammad itu namanya Muhammad diberikan oleh kakek beliau, namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ini memang tidak begitu populer di kalangan bangsa Arab saat Maulid atau saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, dan juga bagi orang-orang yang memegang kitab suci itu bukan sesuatu yang gelap, asing. Karena kita yakin sebagai umat Islam nama beliau itu dan sosok beliau itu sudah dicantumkan di dalam kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Termasuk di kalangan bangsa Arab itu sudah mendengar bahwa nanti ada Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sejarah bangsa Arab seperti dicantumkan di dalam kitab Fathul Bari ini yang saya pegang, Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh pakar hadis besar yang juga menulis kitab Bulughul Maram, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di zaman jahiliyah itu sudah ada beberapa orang yang memberikan nama bayinya ketika lahir Muhammad. Sebelum Maulid atau sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disebutkan di sini. Ada orang namanya Muhammad bin Sufyan bin Mujashi. Ini nama-nama di zaman jahiliyah nih. Dengan nama Muhammad. Muhammad bin Sufyan bin Mujashi. Bukan Muhammad bin Abdullah. Ya, ini modal nama doang. Dengan harapan dari bapaknya nanti anaknya ini diangkat oleh langit jadi nabi. Gitu. Artinya nabi akhir zaman itu sudah dikenal oleh bangsa Arab bahwa itu akan datang. Ada lagi nama orang di zaman jahiliyah. Namanya Muhammad bin Uhaihah bin Jallah. Namanya Muhammad. Bapaknya tapi bukan Abdullah. Ada lagi orang namanya Muhammad bin Adi bin Rabi'ah bin Sawa'ah. Namanya Muhammad juga. Ada lagi orang di zaman jahiliyah. Namanya Muhammad juga. Disebutkan di sini orang itu namanya bin Himran, bukan Imran, Himran, Muhammad bin Himran. Namanya Muhammad. Namanya Muhammad, namanya Muhammad. Di zaman jahiliyah pengen jadi nabi, tapi pas memang timingnya, waktunya wahyu itu turun, nggak ada yang dikasih. Orang-orang ini yang dikasih adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nggak akan pernah ketuker itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga yang mengaku dalam tubuh umat Islam namanya Syiah Gulat. Syiah itu ada beberapa bagian. Dan ada Syiah Gulat. Syiah itu juga punya kelompok-kelompok. Syiah Gulat ini punya kepercayaan kalau Jibril itu salah alamat. Kayak lagu aja. Itu Syiah Gulat. Syiah itu macam-macam ya. Ada Rafidhah, ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Zaidiyah. Jadi ada Syiah, ada satu kelompok dalam Syiah namanya Gulat. Syiah ini Gulat punya kepercayaan kayak gitu. Ini wahyu Jibril salah. Sebenarnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Jadi yang berhak jadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Cuma Jibril salah alamat ngasih wahyu. Ada kepercayaan kayak gitu dari dulu. Nah, cuma semuanya nggak ada ilmiah. Semuanya ada urutannya. Termasuk bicara nasabnya. Nggak mungkin Muhammad bin Uhaihah atau Muhammad bin Sufyan atau Muhammad bin Himran. Nggak mungkin nama-nama itu. Ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang nasabnya itu jelas. Dan siapa orang-orang di atas, track recordnya juga jelas. Kenapa? Allah menjaga tentang kesucian agama ini, termasuk dari sudut pandang atau dari aspek keturunan. Bukan maksudnya untuk jadi takabur, nggak boleh. Tapi rekam jejaknya jelas.
Itulah mengapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismailah, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa min Quraisyin Bani Hashimin, wastafani min Bani Hashimin." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Jadi Nabi menyampaikan hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim tentang siapa beliau, tentu bukan dalam rangka kesombongan. Ini menyampaikan satu kebenaran bahwa aku ini berasal dari keturunan-keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih itu adalah Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah memilih yang bersih. Seperti kita bilang ini air yang putih sebelum kecampur dengan teh atau kopi, ini ma'un safin. Ini air jernih bahasa Arabnya. Jadi sofa itu artinya jernih. Memilih yang jernih bahasa Arabnya istofa. Kalau orang punya anak namanya Mustafa, berarti itu pilihan yang bersih, pilihan yang jernih. Makanya kudu dijaga, diajarin Iqra dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Jaga namanya apa? Muhammad Mustafa. Udah Muhammad, belakangnya Mustafa lagi. Kudu dijaga biar nama sesuai dengan sosok. Kan ada nama sebatas nama. Tapi kita ingin nama anak kita itu untuk tafaulan, ngambil satu keberkahan. Mudah-mudahan anak saya yang saya kasih nama Ahmad, yang saya kasih nama Muhammad, yang saya kasih nama Mustafa, ini sesuai harapan. Menjadi anak-anak yang bersih akhlaknya, karakternya, budi pekertinya. Jadi nama sesuai sosok. Nah, puncak nama sesuai sosok adalah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca di Quran, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dua, Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad. Kalau keseluruhan dalam 30 juz nama Rasulullah di Quran ada 5. 4 dalam nama Muhammad, 1 dalam nama Ahmad. Yang Ahmad tadi udah saya sebut tuh, surahnya apa? As-Saff ayat 6. 4 nama Rasulullah dalam nama Muhammad kita baca dalam surah Al-Imran ayat 144. Ayat berapa? 144 surah Al-Imran setelah surah Al-Baqarah. Ayat ini mungkin sudah pernah kita dengar atau mungkin sering kita dengar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Yang kedua, nama Rasulullah dalam nama Muhammad kita baca dalam surah namanya Al-Ahzab. Apa Bu? Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 40. Ini juga mungkin sudah pernah kita dengar nih ayatnya. Maka Muhammadun
aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini juga oleh Muballigh Ahmadiyah dijadikan dalil tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Makanya hati-hati. Quran itu kalau dibaca terjemahan, wah bisa gawat dipahami. Contoh orang Ahmadiyah ayat 40 dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 dipahami untuk dalil Mirza Ghulam Ahmad. Apa? Akhir ayat ini bunyinya khataman nabiyyin. Kalau umat Islam secara keseluruhan memaknai dan memahami ayat yang bunyinya khataman nabiyyin adalah penutup para nabi. Tapi orang Ahmadiyah punya pemahaman khatam itu bukan penutup. Apa? Khatam itu adalah siklus, perputaran roda. Maksudnya apa? Pangkat derajat kerasulan kenabian itu nggak berhenti, terus berputar bagai roda. Itulah maksudnya ayat khataman nabiyyin. Apa nggak kacau itu? Pakai Quran juga. Tapi penyelewengan makna itu bisa menjerumuskan orang pada keyakinan yang keliru. Makanya para ulama memberikan satu arahan kepada umat nggak boleh memahami Quran, memahami hadis terbatas hanya pada pemahaman tekstual, kulitnya doang, nggak boleh. Sebab bisa menjerumuskan ke dalam akidah yang salah, fatal, mengeluarkan orang dari Islam malah. Walaupun yang dia baca adalah ayat Quran, ini mesti berhati-hati. Yang ketiga kita baca nama Rasulullah dan dalam nama Muhammad dalam surah Al-Fatah tadi. Ayat 29 surah Al-Fatah yang awalnya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayat 12. Kalau ini ayat 29 dalam surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah utusan Allah, nama Muhammad sebut dalam Quran. Yang ketiga. Yang keempat, nama Rasulullah dalam nama Muhammad disebut dalam surah yang kita baca di Quran memang nama beliau, namanya surah Muhammad. Jadi di Quran itu ada surah namanya apa? Surah Muhammad. Dalam ayat 2, alladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffarallahu anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Jadi ada 4 nama Rasulullah dalam nama Muhammad di Quran yang 30 juz. Yang satu namanya Ahmad. Berarti ada berapa, Bu? Bu? Berarti ada berapa? 5. Yang 4 namanya Muhammad. Yang satu namanya Ahmad. 5. Kenapa 5? Itu juga ada kajian tafsirnya. Nama Nabi dan Rasul ada masuk kategori ulul azmi. Ulul azmi. Bapak ingat apa yang saya sampaikan ini dari awal, kalau bisa dilihat di Google. Ya, di Profesor Google. Ulul azmi, Anda keluar tuh. Ya Bu ya. Ulul di Google. Jadi gunakanlah HP itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan kata orang Betawi apa baik.
yang maksiat segala macam, ini kita dosa. Kita pakai untuk yang bermanfaat. Oh, cari ulul azmi, diketik, krek, ada anda keluar. Ulul azmi itu siapa? 5 nabi rasul. Ya, yang dipilih oleh Allah dari 25 nabi. Jadi pilihan. Siapa aja? Nabi Nuh. 2 Nabi Ibrahim. 3 Nabi Musa. 4 Nabi Isa. 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang puncak. Jadi selain Nabi Muhammad ada 4 ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 4. Tadi udah saya bacakan nama Rasulullah dalam nama Muhammad di Quran 4. Al-Imran, Al-Ahzab, Al-Fatah, dan surah Muhammad. 4 surah, 4 ayat. Tadi udah saya sebutkan ayatnya. Maksud Allah Subhanahu wa taala kemuliaan para rasul yang 4 itu sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Nuh sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Ibrahim sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Musa sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Isa sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemuliaan Rasulullah yang satu itu yang disebut dengan Ahmad karena puncak tidak ada dalam diri Nabi Rasul yang 4 tadi termasuk Nabi dan Rasul yang 25. Yang punya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran surah Al-Anbiya ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu yang punya cuma Nabi Muhammad. Nabi Nuh tidak rahmatan lil alamin. Rahmatan liqabilatin muayyanatin, untuk kabilah tertentu aja rahmatnya, enggak lil alamin. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa. Jadi rahmatan lil alamin itu yang punya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diutus sebagai akhir zaman seorang nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya Ahmad. Nabi yang lain enggak nabi akhir zaman. Kenapa? Ada estafetnya, ada penerus lanjutannya. Tapi kalau Rasulullah lahir, diutus, diangkat jadi nabi, udah stop. Enggak ada lagi sampai kiamat. Namanya aja Ahmad, puncak kan. Udah enggak ada lagi, di puncak udah. Udah enggak ada lagi. Nah, ini satu kajian yang kita bahas pada pagi hari ini terkait Rasulullah SAW dari sudut pandang dari aspek nama. Ternyata nama aja itu punya kaitan yang sangat luas. Ada kaitan akidah, ada kaitan historis sejarah, ada kajian sosiologis, ada kajian antropologi, ada kajian akhir zaman, dan banyak. Dan ini yang kita sampaikan juga ya sekelumit terkait nama, tentunya masih sangat luas terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut nama beliau. Karena ini juga penting untuk kita sampaikan sebagai fundamental, sebagai landasan kita sebagai umat Islam, jangan sampai keliru tentang keimanan kepada sosok. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nama beliau adalah Ahmad. Demikian yang saya sampaikan terkait kuliah subuh pada pagi hari ini.
Ini Ustaz Furqan ada pertanyaan apa kagak? Kalau mau ada pertanyaan saya buka. Kalau enggak kita ngopi. Ada enggak? Bu.